Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, maka terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 23 Januari 2022, tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 dimulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas dikenal sebagai Injil untuk orang-orang miskin. Lukas memberikan tempat bagi orang miskin dalam karya keselamatan Yesus. Dia membawa kabar baik bagi orang miskin secara materi maupun secara rohani. Orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Orang-orang yang sangat berharap kepadanya. Orang yang dianggap tidak berguna bagi sesamanya, termasuk kaum perempuan yang tidak diperhitungkan. Yesus juga berkhotbah untuk orang yang lemah dan rendah hati. Orang-orang yang benar-benar sedih karena dosa. Kepada mereka, Yesus menyampaikan Injil yang mengubah hati mereka. Yesus datang sebagai dokter yang hebat. Dia datang untuk menyembuhkan manusia yang patah hati, memberikan ketenangan kepada mereka yang bermasalah, menyembuhkan luka hati manusia, membawa mereka yang lelah untuk beristirahat, dan yang berbeban berat karena dosa supaya dilepaskan. Narasi Injil Lukas secara utuh didapati menyerukan bahwa keselamatan menjadi satu tema penting. Lukas ingin menunjukkan bahwa keselamatan tersebut diperuntukkan bagi semua orang. Secara global, dunia saat ini sedang menghadapi 3 masalah besar, yaitu pertama, degradasi lingkungan hidup,
disintegrasi sosial, dan masalah kemiskinan. Dalam masalah lingkungan hidup di mana sumber daya dunia sedang dihabiskan lebih cepat, pencemaran lingkungan, dan yang menjadi masalah utama dunia saat ini, di mana manusia sudah banyak yang tidak mencintai dan merawat lingkungan masing-masing. Masalah disintegrasi sosial juga telah menghancurkan tatanan masyarakat. Semakin tipisnya persaudaraan atau kasih di tengah-tengah persaudaraan di dalam kehidupan setiap hari. Relasi sosial juga sudah diwarnai dengan diskriminasi, intimidasi, dan anarkisme. Masalah ketiga yaitu tentang kemiskinan, di mana jumlah kemiskinan semakin bertambah, kesenjangan sosial yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Melihat ini, gereja tidak boleh melepaskan tangannya atau menutup matanya mengatakan bahwa itu bukan urusan gereja. Tetapi gereja dan para pelayannya harus Yesus sebagai kepala gereja. Gereja harus mau mengembangkan pelayanannya yang bersifat holistik, yang mencakup semua aspek kebutuhan manusia, yang merupakan perpaduan antara pelayanan rohani dan pelayanan sosial yang bersifat jasmania. Itulah yang dilakukan Yesus sebagai Mesias. Walaupun tidak mudah, tetapi harus diusahakan, karena untuk itulah gereja dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dalam perikop ini Yesus pulang ke Nazaret dan memimpin ibadah di sinagoge. Saat itu ia diminta membacakan atau menyampaikan pengajaran dari kitab suci. Lalu Yesus membuka kitab Yesaya dan mengajarkan bagi orang-orang yang hadir pada saat itu. Semua orang yang mendengar pengajaran Yesus Kristus terkagum-kagum dengan pengajarannya. Namun karena orang-orang Nazaret mengetahui bahwa Yesus seorang anak tukang kayu, maka mulailah ada penolakan. Predikat anak tukang kayu inilah yang menjadi pokok persoalan Yesus ditolak dari persekutuan itu. Bahkan di ayat berikutnya, jika kita membaca, kita bisa melihat mereka mau melemparkan Yesus ke tebing sebagai bukti bahwa mereka menolak Yesus. Namun melalui teks ini kita semakin paham bahwa pelayanan Yesus yang dimahkotai dengan penderitaan inilah yang memberikan arti baru kepada Mesias yang jelas berbeda dengan pengertian sebelumnya. Pembebasan yang tadinya dilihat sebagai pembebasan yang bersifat politis, sekarang Yesus melihatnya sebagai pembebasan dari dosa dan penghukuman. Kerajaannya tidak bersifat jasmani, melainkan rohani. Nazaret adalah sebuah kota kecil yang terletak di daerah Galilea, tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Di kota ini juga Yesus melakukan pelayanannya bagi orang banyak. Ketika Yesus kembali ke kota asalnya, ia penuh dengan Roh Kudus. Sebelum ia memulai pelayanan yang pertamanya, Yesus terlebih dahulu mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari, seperti yang dituliskan di ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai ayat 13. Sampai di Nazaret, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat
terlihat bahwa Yesus mempunyai prioritas yang juga merupakan kebiasaannya, yaitu untuk datang ke rumah ibadat pada hari Sabat. Hendaknya demikian juga kita sebagai orang-orang yang mengikut, yang percaya kepada Yesus, sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ketika kita harus datang ke rumahnya yang kudus setiap hari Minggu untuk mengikuti persekutuan bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Lalu di situ Yesus mulai mengajar para pengunjung bait Allah pada saat itu, dan mereka takjub, mereka terkagum-kagum dengan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, bukan sebagai ahli Taurat. Yesus membaca nubuat Nabi Yesaya, dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah saatnya bagi Yesus memberitakan misinya. Yesus berkata dalam perikop tadi, hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus datang untuk mewujudkan pembebasan. Tindakan dan karya Yesus terarah pada misi pembebasan bagi semua orang. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sebagai warga gereja, kita juga terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan kasih seperti yang telah Yesus lakukan, agar lewat kehidupan kita dan gerejanya, semua orang memiliki kesempatan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga mandat yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, yang bisa kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Dikatakan di situ, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya Yesus berkata bahwa Ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bagaimana dengan pelayanan kita saat ini? Meneladani Yesus yang tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan Allah. Hubungan Yesus secara vertikal dengan Allah mempengaruhi hubungannya secara horizontal dengan sesama. Pelayanan Yesus memiliki kepedulian terhadap mereka yang miskin. Prinsip ini menunjukkan bahwa spiritualitas Kristen harus dapat dibuktikan melalui hubungan dengan sesama manusia. Kepedulian sosial adalah panggilan ilahi yang harus diterapkan oleh gereja dan juga merupakan bagian dari spiritualitas pelayanan Kristen. Kehadiran Yesus di bumi di antara hidup manusia memampukan kita untuk melihat
bahwa Tuhan bersedia menolong dan merasakan penderitaan manusia. Dia datang ke dunia untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu menjadi juru selamat dan penolong bagi semua manusia yang dikasihinya. Dia ada di antara manusia. Dia peduli dan mau memberikan sukacita dan kelegaan kepada semua manusia. Dialah yang memampukan setiap orang percaya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Di mana ada orang percaya, pasti di situ ada semangat yang baru. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kehidupan yang saling mengasihi, ada kelegaan dan pengharapan, ada kabar baik yang mau diberitakan. Maka biarlah kabar baik yang sudah kita terima memampukan kita bersaksi, memberitakan tentang Injil dan kabar baik, supaya semakin banyak orang yang selamat dan merasakan hidup sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Bapa di sorga, atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami hari lepas hari. Dan Engkau juga Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan menghasilkan buah yang baik untuk dapat kami pakai memenuhi kebutuhan anak-anak dan kehidupan kami. Bahkan dapat kami pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena Engkau telah datang menyelamatkan kami, membebaskan kami, sehingga kami memiliki hidup yang bersukacita, hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami Tuhan dapat juga memberitakan, menyaksikan kabar baik, kabar keselamatan yang telah kami terima dari-Mu Tuhan, dapat kami saksikan dan beritakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kasih kami kepadamu Tuhan dapat kami wujudkan kembali bagaimana kami mengasihi sesama kami manusia di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkatilah Tuhan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan bagi warga jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah karena sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit, sehingga mereka dapat sehat kembali untuk melanjutkan kehidupan mereka. Bagi warga jemaat-Mu yang berbeban berat, yang mengalami penderitaan dan kesulitan, yang sedang berduka cita, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan agar mereka memiliki pengharapan yang hidup bersama dengan Kristus. Mereka bisa melalui hari-hari sulit di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.